Pagi luar biasa. PTPN Tumbuh juara Bank Mandiri. One PTPN One Kader. Oke, selamat pagi Bapak-bapak. Pagi ini kita berbeda dari apel pagi biasanya. Sembari kita melaksanakan program budaya yaitu pacar booster. Tema kita di bulan ini adalah sadar budaya risiko, atau spesifiknya kita membahas tentang budaya risiko yang ada di perkebunan yang musim langsung dan kita sebagai lapangan. Budaya risiko sendiri Pak, secara umum itu mencerminkan bagaimana nilai-nilai, bagaimana kita bersikap, berperilaku, mulai dari mengendalikan sampai mengidentifikasi, mengendalikan risiko yang ada di lapangan. Kita semua orang lapangan tentunya bersinggungan, mulai dari risiko yang paling kita dituntut, risiko produksi, kemudian risiko K3, keselamatan dan sosial. Itu yang paling jelas kalau kita produksi, risiko tidak tercapai itu apa saja yang kita bahas dalam apel sebelumnya. Hal-hal yang bisa mempengaruhi kalau tidak tercapai, hal-hal yang bisa ditingkatkan, itu semua dalam pengolahan kita. Kemudian ada risiko alam, cuaca itu di luar kendali kita, tapi kita bisa mensiasatinya gitu. Jadi hal-hal yang bisa kita kendalikan itu kita kendalikan Pak. Salah satu contohnya dalam hierarki mengendali risiko ini ada 5. Pertama, kita eliminasi, kita substitusi, kita desain dengan perancangan, kemudian kita tertibkan administrasinya, SOP. Yang terakhir ini Pak, APD. APD ini itu bukan peran pertama dalam menanggulangi risiko, dalam mencegah risiko. Ini terakhir ketika 4 yang tadi tidak berjalan atau tidak bisa dilakukan, maka yang paling terakhir untuk mengurangi dampak dari risiko tadi itu menggunakan APD. Contoh, kita berproduksi panen sawit sama deres, bisa kita hilangkan pekerjaan memanen ini. Tiba-tiba turun aja buah itu di TP, kan nggak bisa, kita tetap harus memanen. Berarti kan nggak bisa kita eliminasi pekerjaan itu, kita substitusi dengan cara yang lain. Selama ini kita masih menggunakan egrek dan pasti itu yang di menggunakan mesin pun tetap metodenya mengegrek, berarti kita tidak bisa mengeliminasi. Engineering design atau perencanaan buatan itu kita bisa kita lakukan, misalnya alat panennya yang dirancang sedemikian rupa, kemudian sekarang menggunakan mesin supaya lebih efisien, nggak bertenaga, sehingga mengurangi risiko untuk terjadinya kecelakaan, buah segala macam. Didesain lah seperti apa sehingga tenaga pun nggak banyak terkuras dan dia nggak mudah lelah, akhirnya tetap fokus sampai dengan selesai targetnya. Jadi kalau orang kecapean karena ngegrek kepayahan kan tenaga terkuras, capek, bisa jadi nggak fokus kan gitu, tiba-tiba ketimpa pelepah aja dia pas pelepahnya naik ke batang sticknya itu kan, atau buahnya gombal dia kena batang sawit lari ke kaki kan gitu. Nah itu sudah didesain, kemudian ditetapkan melalui SOP. Nah SOP dirancang seperti ini, SOP panen kita atau ikan kita. Tahap terakhir yang dilakukan adalah APD. Nah makanya fungsi kita memastikan tiap pagi itu sebagai pengawas, pagi kita briefing, pastikan mereka mengenai APD. Di lapangan kita pastikan mereka konsisten, jangan apel dipakai sampai lapangan gerah dia dengan pakai helm itu dicopotnya. Tiba-tiba ada aja pelupa kering jatuh yang kalau TM tua biasanya kan saling bersinggungan di egrek, ya kan? Supaya nggak jatuh, nggak turun dia masih nyangkut. Oke biar aja, nggak tahu sama sel badan naasnya kan tiba-tiba turun dia pas di situ tam. Itu pernah kejadian Pak di salah satu kebun, dan itu kejadian kepala bocor gara-gara mengantar tanpa sepengetahuan dia, karena tadi pelupa nyangkut, mau dipotong, dibiarkan beberapa periode karena kering kan nyusut tuh, jadi dia nggak kuat ikatannya itu, jatuh kepala pecah. Nah itu kan risiko. Kalau dia pakai helm mungkin itu nggak sampai pecah mungkin, atau itulah. Tapi itu bukan berarti jatuh nggak jadi kecelakaan, tapi mengurangi resiko akibat
yang bisa kita kendalikan Pak. Pakai sepatu boot, ya kan? Tiba-tiba kalau ada pohon yang mentiung seperti ini, ini jatuhnya nimpak ke batang, kan liar tuh jadinya Pak. Tiba-tiba lari ke kaki. Kalau dia pakai sepatu boot itu kan ada ukurannya si bodinya itu kan, kamu ada tidak belum lepas segala macam, itu bisa kita kendalikan. Kita sebagai pengawas baik tujuan dari sadar budaya itu yang kita dapatkan sebenarnya apa? Tujuan dari kecelakaan kerja, produksi tercapai, itulah yang diharapkan gitu, Pak. Jadi kalau udah terjadi kecelakaan kerja semuanya repot Pak, semuanya masalah tenaga kita berkurang, penilaian terhadap perpaduan di tenaga kerja juga jelek, jadi seolah-olah kita tidak mengawasi seperti itu ya. Itu salah satu contohnya di sawit kita memang demikian Pak ya. Kacamata harusnya pakai topi cap dari kena kakak dan segala macam itu ya dipastikan. Di TPH juga saat ini di pengawasan berani latek dan petugas TPH ketika kita menaik turunkan latek itu setor itu kan ketinggian, mulai dari administrasinya kita atur, izinnya juga ada beroperasi ketinggian, buat ketinggian itu juga dia diatur Pak. Dan pelaksanaan harinya juga diawasi. Itulah banyak budaya risiko yang harus kita aware. Jadi sadar budaya risiko itu kita mencerminkan, kita mengetahui risiko apa aja, kemudian kita bisa mengendalikannya sehingga tidak terjadi kerugian akibat risiko itu. Kira-kira gitu. Ada yang pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Jadi harapannya kalau kita sama-sama sadar, kita konsisten melaksanakan, mudah-mudahan risiko-risiko tadi itu bisa kita kurangi, bahkan bisa kita eliminasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik operasional dalam keuangan perusahaan. Demikian Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat